Jadi untuk band lokal tuh memang wajib harus berani sih, harus berani. Tapi yang jelas satu, kalian harus punya karya. Ya. Kalau kalian nggak punya karya, kalian mau segalak apapun juga tetap dipandang sebelah mata gitu. Kalian mau sejago apapun nggak punya karya sama aja bohong. Terus ini kita mungkin sekarang lari ke apa ya? Nah, Mas Jo ini kan juga guru drum ya. Dibilang guru enggak sih, lebih saya. Jadi di sini kebetulan gue mendirikan sekolah, ya bukan sekolah, tempat kursus lah ya, untuk musik apapun gitu, untuk apa instrumen apapun, nggak cuma drum, ada piano, biola. Karena Mas Jo ini bisa main biola. Nggak juga, bukan gue yang ngajar. Kemarin tapi bisa kan? Ya bisa, cuman cello sih. Cello men. Cello aja men, pokoknya. Cari Wahyu ntar, cello. Cello Wahyu. Nah itu, ini kan mungkin nonton juga ada yang beberapa kan memang yang ngajar musik juga gitu. Menurut Mas Yoni, kita ngajar musik itu wajib nggak dari awal kita ajarin anak murid mungkin dapatnya mungkin kecil gitu ya, anaknya masih kecil, diajarin langsung not balok gitu. Diperkenalkan. Susah. Diperkenalkan. Kalau kita harus tahu ininya dulu juga orang yang kita ajarin. Kalau anak kecil di sini kebanyakan gua anak kecil malah. Justru sebenarnya kalau lu percaya nggak percaya, kita ngajarin anak kecil sebenarnya kita flashback ke diri kita sendiri nih. Dulu kita main drum gimana ya? Nah, kalau kita sukses mengajarkan anak kecil itu sampai di benar-benar bisa main drum, menurut gua lu sukses. Kenapa? Ini kita ngomong dari nol ya, dari si anak ini belum bisa apa-apa, dia nggak ngerti megang stick, dia nggak ngerti apa-apa. Intinya adalah ya lu harus belajar, mau nggak mau kan cara megangnya gimana sih. Terus dia mukul. Intinya lo harus perkenalkan dulu anak ini drum dan pastikan bahwa dia senang drum. Oh, minatnya ya. Banyak kan yang ada di sini nih, yang kasus gua aja deh. Itu karena disuruh orang tua. Oh banyak. Keponakan kamu pernah tuh disuruh belajar biola, akhirnya biola nggak ditaruh aja. Iya, dan di sini banyak. Nah kalau gua menyiasatinya, gua selalu bilang ke anak tersebut, kalian belajar musik tidak harus menjadi musisi. Kalian kan bisa melatih mensinkronis antara kotak kanan dan kiri kalian, terus belajar untuk sabar, belajar untuk teliti, karena kan belajar musik itu harus teliti. Ya, melatih. Ya apapun, musik apapun, mau piano, tangga nada, apa kan gitar, biola, udah harus sabar. Kalau nggak sabar, musisi itu sabar harusnya. Nah ya, itu menurut gua diperkenalkan dulu si anak ini supaya menjadi senang gitu, menurut gue. Menjadi senang terhadap alat instrumen tersebut gitu. Baru setelah itu dia udah senang, kita ajak dia masuk ke bikinlah satu contoh lah di drum. Kita bikin beat yang sederhana sampai dia enak ya. Coba kita kasih dikit aja. Tambahin misalnya tadinya main dek tak dek, tambahin satu lagi kicknya dek tak dek tak. Itu pun dia udah senang. Nah dari situ baru kita udah lama kita ajak, jangan masuk ke teknik dulu, single stroke, double stroke. Menurutku itu nggak terlalu, jangan terlalu terburu-buru sih kalau menurut gua sih di situ. Nah habis udah latihan gitu, baru deh kalau dia udah mulai wah enak kan, masuklah ke single stroke itu tadi. Baru habis itu baca not. Nah baca not itu penting nggak sih sebenarnya? Maksudnya kan juga season player sempat ya? Iya. Baca not itu penting. Sebenarnya latihan baca not itu bukan berarti kita harus menjadi session player yang terpaku dengan tulisan. Bukan itu juga, malah itu kaku, ekspresinya nggak ada di dalam bermain musik. Gitu, malah hambar menurut gua. Memang bener cara mainnya, cuman jadi hambar cara bermainnya gitu. Ngisi dalam sebuah lagu itu, menghidupi lagu itu nggak ada rohnya gitu. Nah, cuman yang paling penting adalah fungsi dari baca not. Kenapa penting? Itu karena untuk menyatukan bahasa musik kan seluruh dunia. Kita lagi ke Afrika, nggak ngerti bahasa Afrika. Oh iya. Ya kan? Ketika ada partitur, nih mainin, jalan. Nggak perlu lu ngomong ablik, nggak perlu. Itu babak kutu, Oh ini kutunya. Waka du babal du baka bapa Gitu, akhirnya nggak bisa gitu juga gitu. Kelamaan gitu. Jadi kan daripada Google Translate dipakein, itulah. Udah, itu jadi bahasa kita paling top dah.
Itu nomor 1 dunia dunia tuh sama semua. sama dengan not balok itu. Musik ya, apalagi kalau yang nggak bisa baca not mungkin ya udah asal gejreng, yang penting punya feeling bagus nyanyi gitu. Cuman kan kita diuntuk, kenapa tadi kita konteksnya adalah not balok Ya, gitu. Nah, not balok kenapa penting apa nggak, sangat penting menurut gua. Minimal nggak perlu lo harus sampai bacanya sampai prima vistanya bagus apa segala macam, itu nggak perlu. Tapi setidaknya lo paham nilai-nilai not itu gitu. Karena juga not balok itu kita tahu kita main habis ini ref gitu. Ya itu benar. Nah, Oh jadi- begini. Nah setelah udah jadi, lu nggak perlu juga untuk diteges-tegesin. Apa misalnya udah bisa nih, lu harus baca banget itu, nggak perlu juga. Udah lepas aja, main aja, ekspresif aja. Tinggal lu masuk ke dalam lagu itu apa sih? Nah interpretasi lu ke dalam lagu itu seperti apa? Tinggal itu aja penghayatan lagu. Pernah nggak sih sekali season player tiba-tiba kita manggung besok nih lagunya ini, ntar kita baca not aja ya gitu, langsung baca not di depan. Itu Sering gitu. sering. Apalagi kalau sekolah musik. Kalau di sekolah musik kebetulan gue SMA musik, sampai kuliah musik, dari kecil main musik ya itu sering banget, dan menurut gue karena gue aman secara baca not aman, jadi ya nggak masalah buat gue. Karena apalagi kalau udah itu kadang-kadang ketemu, dulu pernah sama main big band di Jogja dulu di UGM saat itu. Itu nggak ada waktu latihan karena sibuk semua orangnya, jadi ketemu cuma JR langsung main, dan itu lagunya ada 20 lagu saat itu. Jadi pakai Partitur, pakai not balok. Nah, udah mau nggak mau kita pelajarin, oke, kita dikasih waktu. Tapi dibaca semua tuh. Semua nggak ada yang enggak, semua. Nggak ada yang miss gitu. Ya miss paling cuma masalah dikit-dikit, cuma itu manusiawi menurut gua. Iya. Akhirnya memadukan antara feeling dengan ini. Iya. Jadi kalau untuk drummer kita nih ya Mas, misalnya aku pemula gitu kan. Aku juga pemula. Pemula dari mana? Ya, dari sini, dari kampung sawah. Kampung sawah. Jadi kita perlu belajar inilah ya, belajar not lah ya. Menurut gua penting gitu. Perlu. Yes, nggak perlu ini banget, yang penting setidaknya tahu lah. Jadi lagu akapela tuh bisa dibikin not tuh. Bisa, ada. Ada bikin not. Itu ada. Bakal dirilis. Dirilis, sama sementara belum bisa dilihat ya karena itu masih rahasia. Rahasia. Ada di sebuah gorong-gorong sangat dalam. Kita harus tunggu dulu tentang kapela ini 100.000 kopi. Tunggu, ya pokoknya tunggu drum kapela ini 100 berapa? 1.000 kopi. 100.000 kopi. Buset, nyetaknya cuma 1.000. Oh, Nyetaknya cuma 1.000. sama kopi itu Kopi luwak tuh Luwak. bisa ada. Atau Kebetulan nih lagunya emang udah 100 nih. 100 lagu. Kemarin baru ngirim ke Jerman. Sampai Jerman. Yang di Jerman. Jadi di Jerman itu gue punya teman, ya adalah mau satu kumpulan komunitas musik idealis lah. Orang gila semua di situ. Ada teman di situ, dia kebetulan orang blasteran di Indonesia ini, dia minta kirimin dong 100. Hah, serius lu 100? Iya, kirimin 100 please katanya. Udah, kirimin 100. Dan dia beli dengan harga 2 kali lipat, gila. Itulah orang luar ya, lebih menghargai musik. Iya, benar. Mereka kalau kita kena Didi Kempot aja udah seneng gitu. Iya. Udah, ya yang penting nggak joget aja dah. Heeh. Apresiasinya sih. Lagu-lagu tepat, juga kita sering download. Nah itu loh, download itu. Sebenarnya nggak boleh. Pernah nggak sih orang lagunya Mas Yo gitu kan, mau di cover atau mau di apa, kita permisi dulu gitu. Pernah nggak lagu Mas Yo di cover? Di cover sih belum pernah, cuman ada satu karya, cuman tiba-tiba pas lagi nonton di YouTube, loh, dan ada Om Iwan juga tahu itu, juga karena tahu karya gua, itu karya orkestra sebenarnya. Tahu-tahu dipakai lagi nonton apa gitu waktu itu, acara kayak model-model Nat Geo, cuman bukan Nat Geo, bukan. Nggak ada kredit by siapa juga, nggak ada kreditnya, itu nggak ada. Permisi pun enggak. Terus gua samain nama musik gua dan itu semua sama, karena kan gua tahu itu gua yang rekaman, jadi gua tahu musik itu gua yang bikin, gua tahu cengkoknya bagaimana, ini alat musik asalnya gua cocokin. Udah nonton lihat, kamu urus nih gini. Kebetulan salahnya gua nggak ikut komunitas kayak Wami, KCI, Papri, gua nggak ikut itu. Oh, Nah itu kalau kalian punya karya buru-buruan lah ikut. Ini gua lagi proses mendaftarkan diri nih. jadi kalau mau cover ya sudah DM kayak Mas Yo, aku buat permisi cover ya gitu kan. Ya. Kalau dia bilang oke jalan, kalau bilang enggak ya jangan berkecil hati. Ada gitu. kemarin juga ada lomba drum tuh kemarin di temen lah, Dero namanya. Dia, Mas aku mau cover lagunya Mas Yose ya yang album Panik, kan ada juga di Spotify album
Album gua juga, ini juga sebenarnya ada di Spotify juga ada ada satu lagi album judulnya Panik, cuman lebih elektronik itu sengaja. Sebenarnya itu cuma iseng aja gua masukin supaya pengen aja gitu. Karena lagu itu sebenarnya udah banyak dipakai orang sebenarnya. Nah, gue pengen mengpatenkan bahwa itu punya gue. Akhirnya gue masukinnya Spotify. Nah, itu ada satu teman di Hero namanya, dia pengen cover di lagu itu. Dia tuh ngomong juga kok, Mas, saya mau cover lagunya Mas Yose yang di album Panik tuh, yang ini. Oh ya silakan, nggak masalah. Ya, itu maksud gue etika itu ya yang perlu itu wajib ditegakkan. Apa yang tegak ya? Iya, kayak Sri Sultan aja gitu begini. Duduknya tegak. Ditegakkan. Kita balik ke nomor tadi ya. Itu sangat penting ya buat kita berkomunikasi dengan musisi dari negara lain gitu ya. Iya dong, penting dong. Penting dong. Gue pernah main sama Kitaro dulu di Jepang tahun 2000 berapa sih? Kitaro? Serius, gue nggak bohong. Gila. Gue pernah itu di sama Kitaro di Kyoto, di Gion Theater gitu. Gila. Acara di Osaka dan di Kyoto. Tapi gue nggak main drum. Itu ini kita apa? Itu kan pekan komposer waktu itu. Ini batu. Komposer semua isinya, termasuk ada Kitaro, jadi dia jadi narasumber saat itu. Gue ngasih komposisi gue berupa tulisan, gue nggak ngerti bahasa Jepang. Akhirnya yang main orang Jepang, gue kasih komposisi gue, gue kasih partitur gue, ini komposisi gue, lu mainin. Jadi konser tanpa ngomong loh. Gue nggak ngerti bahasa Jepang, dia bahasa Inggris juga. Gue tambah bingung juga gue. Iya, kita orang Jepang Inggrisnya juga ayo juga ya. Iya, akhirnya gue ajak ngomong bahasa Jawa aja, malah nyambung bahasa Jepang dan bahasa Jawa. Miyagi. Ya itu sih juga sebenarnya. Itu salah satu pemersatu bangsa itu. Kaki gue kram. Sama. Selanjur dulu ya. Aduh. Untuk 2 SKJ pun. Nih lambangnya nih. Oh, iya. Dalam pengambilan nih. Gue setiap konser Iwan Fals selalu pakai lambang ini nih. Ini lambang. Asli ini muka gue nih, cuma dibikin sama temen gue. Jadi keren gini. Jadi lambangnya yang punya Om Iwan nggak dipakai lagi? Udah enggak. Om Iwan sendiri yang minta. Jadi Om Iwan sendiri kan karena dia sangat mendukung, mensupport album gue. Dia bilang jangan ada muka Iwan Fals lagi di drumnya Yose katanya. Pasang logo albumnya. Ya udah pasang identitas Yose Christian sebagai drummer yang nggak seberapa terkenal ini. Wow, nggak seberapa. Iya gitu. Gue kesini aja gue tanya tukang warung depan, mau Yose mana? Tuh katanya. Buset. Soalnya banyak utang di situ baru. Merek jangan lah. Jangan ngomong Ya, merek. ngomong merek. Nah, sponsor. Ya. Boleh. Ngomong merek boleh asal stick drum mungkin sama earphone. Boleh. Boleh ngomong itu? Boleh. Oh, stick drumnya pakai stick drum apa? Stick drum sebentar, gua beli dulu. Nah, ini bukan nih. Bukan itu bukan merek lain itu. Nih, ini stick drum gua. 5B. Pakai 5B. Kok drummer suka main 5B ya? Gede-gede ya? Iya, semakin gede semakin enak. Iya, Pegangnya pas gitu. Gertz, gua pakai Gertz nih. Gertz. Ini produksi Sidoarjo nih. Lokal. Gua senang sih ya apalagi di panggung gede gua butuh power besar kan, jadi gua butuh 5B. Kenapa 5B? Karena genggamannya juga enak, juga pukulannya juga jadi. Tapi emang sih orang banyak suka 5B. Itu drummernya di Pekanbaru 5B terus ditambah panjang lagi. Oh gitu. Ya. Tujuannya apa nggak tahu. Oh supaya dia lebih nyampe, mungkin tangannya pendek kali. Enggak. Tangannya panjang. Makanya. Ini gearnya. Ya ini Selalu terus dibawa. ada earphone-nya lagi di Om Iwan. Ya nggak apa-apa. Maksudku ini gear itu yang selalu dibawa tuh itu. Itu ini snare. Jadi ya kalau mau manggung tuh ini bawah. Ini enggak. Snare bukan snare ada. Sudah snare ini. Ini udah ada di Om Iwan, udah ada. Jadi drum gue sebenarnya ada di Om Iwan juga ada. Yang ini hanya untuk kursus aja. Selalu buat sendiri, cuman merek selalu ditutup. Jadi kalau riders udah nggak riders bawa drum sendiri buat gitu ya. Buat drum sendiri, cuman kalau di daerah misalnya kayak kita nggak bisa bawa drum gitu di pesawat apa segala macam, riders mau. Cuman riders mah kalau gue nyantai aja sih, pakai ember aja oke. Pernah. Jadi pernah, jadi bukan, tapi nggak main ini.
Suatu saat kita main di Medan Sama Iwan lagi. sama Om Iwan, Ya. acara MTQ waktu itu di Medan kita main, terus latihan, dia tiba-tiba minta latihan. Ada satu kita karena kita harus latihan, harus wajib ya, karena kita nggak ada waktu latihan lagi, cuman hari itu juga kita harus ada kolaborasi dengan Marawis. Bingung tuh, biasanya kan kita selalu bawa ada drum kecil atau kahon lah minimal ya, atau buat gimana, wah ini gak bawa nih. Dan paling sering Om Iwan kan selalu latihannya selalu dadakan dia gitu. Dan jujur gue nggak suka main kahon, makanya jadi ketika mau bawa kahon nggak usah. Nah itu bener-bener, cuman kru gue nih inisiatif dia orangnya, karena gue selalu menolak nggak usah, tapi dibawa juga sama dia karena tahu Iwan Fals itu suka latihan dimanapun. Jadi daripada dia bawa drum mending bawa kahon, lebih simpel gitu kan. Sudah lama di Om Iwan ya. Iya, ya belum lama juga kru gue, cuman dia memang orangnya cekatan gitulah. Nah suatu saat yang di Medan tadi dia harus latihan, kita harus latihan, terus Om Iwan nanya, "Loh kamu mukul-mukul apa Yos? Nggak bawa kahon?" "Enggak Om, udah ini aja harkes gitar." Harkes gitar Om Iwan, gue pukul-pukul aja, nggak masalah. Oh itulah yang jadi inspirasi yang sering di hotel bikin lagu. Bikin komposisi, bikin dari air air ya, aqua atau apa, es merah itu nggak boleh ya, air minum apa segala macam. Buat inspirasinya. Ya menurut gua apapun, kita sekarang kayak apa sih, dari stick aja kita udah bisa bikin sebuah ritmis kan ya. Kayak gini-gini apa. Iya. Tinggal bikin satu lagi, tak 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 tak. Ada dua, tambahin lagi apa. Itu kan sudah jadi, tinggal kita aplikasikan gitu. Itu namanya creative drumming sebenarnya. Dulu gue pernah bikin masterclass belum tahun kemarin, gue bikin masterclass tentang drum, tentang creative drumming dan bagaimana lu berkreatif membuat sebuah ada sebuah beat apa bass, misalnya line bass, logikanya adalah kalau lu sebagai drummer, lu main drumnya gimana? Ikutin aja bassnya kan. Tak, itu kan dari ide pertama. Nah, namanya creative drumming, lu harus coba lepas dari yang namanya zona ini. Ini ketaruhlah ini adalah zona nyaman. Lu harus lepas dari itu. Gimana caranya? Bikin aja macam dem. Coba lu ambil itu. Dem. Nah, bisa itu. Enak gak? Sama aja kan? Coba lagi. Gue biasa. Orang pada 55. Ya kan? Enak gitu, maksudnya itu namanya creative drumming, yang gimana kita mencoba membuat lepas dari zona-zona itu gitu. Gue disuruh nyanyi. Coba lebih berani. Ya. Nyanyi enak loh. Kadang memang kita nggak kreatif itu ya, kita feeling kita jadinya rata gitu ya. Akhirnya gitu. Nah, apalagi bahayanya adalah sosial media ini kan menyamaratakan semua orang. Lebih baik gua dianggap berbeda. Lebih baik lu ditertawakan menjadi orang yang berbeda. Cuman lu akan tertawa kepada mereka yang mengatakan lu berbeda. Kenapa? Karena mereka kasihan, sama semua, nggak ada bedanya. Apa yang spesial gitu kalau semua sama? Akhirnya seragam. Ibarat lu lukisan warna hitam, ya udah hitam semua. Warna kuningnya mana? Warna merahnya mana? Tapi ketika lu nongol dengan warna kuning di frame warna hitam semua, nih blok hitam dan terus ada warna kuning, orang lebih fokus kemana? Nah, cuman masanya adalah lebih banyak yang hitam, ya kan, dibanding yang kuning. Tapi kan lu lebih nongol, lebih mencolok. Bikinlah sesuatu yang berbeda. Maksudnya sebenarnya bukan masalah berbeda, cuman lebih ke ide kreatif itu tadi. Ya, jangan ngikutin orang apa yang kita ikutin gitu ya. Gitu. Ya, tapi nggak enaknya adalah lu akan merasa tersisih. Pasti. Karena lu tidak ikut arus, lu melawan arus itu.
Menurut gue tuh nggak masalah, tapi setidaknya orang akan tahu, pasti dunia akan mencatat lu sebagai sesuatu yang Ikan tuna aja yang lama harus aja kalau lewat ya salmon tuh apa ya? salmon. Tuna kan salmon. Ya saudara lah, tuna salmon tuh. Ya, nah, saran-saran buat drummer yang ingin jadi seperti Ya seperti diri kalian. diri kalian. Nah, harus menjadi diri kalian, jangan menjadi orang lain. Nah itu tadi yang gue bilang, kalau kita seringan sosial media, akhirnya semua sama. Ada Instagram, ada YouTube, semua sama, cop semua, terseneng ini semua gitu. Karakternya di mana gitu akhirnya kan gitu. Jadi untuk drummer yang ingin belajar lebih itu, jadilah diri sendiri gitu ya. Ya. Terus jangan pernah gengsi untuk yang namanya banyak orang Indonesia selalu meminoritaskan pemain perkusi. Wah pemain perkusi ya udahlah paling gitu. Wah drum dong gagah. Iya. Salah. Yang Lebih gagah susah tuh pemain, lebih susah yang gagah adalah perkusi. pemain perkusi. Lebih susah main perkusi loh. Lebih susah dan pemain drum kan kecil. Ya drum kan bagian dari kecil dari perkusi. Mau gimana pun ya dia cucu buyutnya gitu. Drum ini bagian perkusi loh. Bagian kecil lah, nggak ada tai kuku nih, nggak ada nih tai kukunya nih, kecil banget. Perkusi itu besar. Besar lah, ibarat semesta. Kita semesta kita pulau kecil ya. Iya, drum itu cuma debu Debu ini. debu intan, kagak kelihatan dikit, hilang. Bagus jadi pelawak. Yo, kadang jadi stand up komedi juga sih. Oh gitu Iya, ya. kalau pas lagi nggak ngejob, Oh gitu. hajatan. Di depannya. Iya, lu kampung ini aja udah. Tapi jaga parkir juga kan kadang. Gua jaga parkir benar-benar itu. Itu kalau jok kalian ada yang lubang-lubang, bukan lubang maksudnya jejak stick ya, kerjaan Mas Jut. Sticking di sana gitu kan. Udah gitu tuh ada orang masuk ya. Sasaran untuk drummer baru itu adalah jadilah diri sendiri gitu. Jadi diri sendiri. Memang awalnya kita butuh referensi, cuman ya oke referensi oke. Cuma tetap lu harus menjadi diri lu sendiri gitu. Jangan meniru orang lain gitu. Referensi itu wajib, semua orang harus punya referensi, pasti, dan itu pasti tidak akan terlepas dari itu. Cuman ketika lu jadi diri lu sendiri akan lebih asik deh. Oke. Ini yang terakhir ya, tetap bertanya Mas Jut. Tadi panjang loh nih. Nah. Jangan terpanjang-panjang kan, panjang kenangan ntar. Jadi gini Mas Jut. Kita kan tahu Mas Jut kan drummer kan. Tapi yang nonton tahu nggak? Nggak tahu ya. Saya tukang parkir. Yang menyamar jadi drummer. Influence-nya drummer apa gitu? Influence, jujur aja dulu gue paling senang itu sama yang namanya, dulu nih zaman masih kecil gue senang sama, gue belajar kayak gini. Jadi gue belajar drum itu sama Sandi Andarusman. Sandi. Andarusman, drummer pas band. Oh Kang Sandi. Ya. Itu gue belajar formal sama dia dulu masih umur 7 tahun saat itu. Kang Sandi udah umur berapa kok gitu ya? Dia waktu itu umurnya 100 salah. Sekarang udah 150 ya. Jadi udah kayak mumi. Fosil lah ya. Ini rambutnya gitu ya. Ya itu sama Sandi gue belajar, akhir sampai sekarang kita masih sahabatan, temenan. Ya dia sebagai tetap guru gue yang sangat membimbing gue sampai sekarang. Terus gue sempat senang sekali dengan yang namanya Ian Pace, drummer di Purple. Kenapa? Karena orang tua gue selalu tiap hari denger di Purple, jadi akhirnya gue terinspirasi di Purple dan di Purple. Senang. Tapi lama-lama bosan. Keriting pakai kacamata juga seperti gua, keriting dan kacamata sayangnya, tapi gua nggak kidal, tapi gua kadal. Baru mau ngomong. Daripada gua dikadalin, mending gua kadal ya kayak. Jadi Nah, sempat tuh sama ANP senang. Kang Sandi, ANP. Sempat, terus tempat gua terinfluence lagi drummer Indonesia ini terutama. Tapi barat gua jarang dulu sampai, karena dulu gua nggak punya yang namanya internet apa segala macam, gua nggak punya. Gua punya handphone itu cuma pas kuliah. Yang pertama Nokia yang masih ada antenanya itu. Terus dan itu dikaretin, belinya second dulu. Gua masih nggak tuh beli second. Udah kalau baca SMS tuh harus diginiin dulu, ditekan dulu baru kelihatan gitu. Nah itu baru dikaretin dulu itu pertama. Dan gua nggak punya komputer, gua nggak tahu yang namanya dunia internet. Facebook aja dulu baru itu waktu itu. Facebook keluar udah sekian tahun gua baru punya. Friendster belum punya ya? Nggak punya sama sekali Friendster. Gue dulu senengnya latihan bikin lagu, latihan bikin lagu, nggak kenal yang namanya dunia sosial media saat itu. Cuma tapi gue punya VCD kayak Terry Bozzio. Oh yang kita beli pas bazar ya? Iya. Beli apa tuh di parkir? Ya zaman dulu itu. Ada bukunya kan, gue beli DP Club apa segala macam, semua ada gue beli itu, pokoknya gue nontonin.
pada dasarnya sempat gue terinspirasi, gue pengen seperti ini Greg Bisionet saat itu dengan double bassnya dia kan, zaman era tahun 90-an ya. Ini menurut gue ini keren nih, gue pengen kayak dia, kayak main gue harus mirip apa segala macam. Saat itu juga gue diginiin sama bokap gue, kok kamu kayak Greg Bisionet, emang kamu pengen jadi Greg Bisionet? Enggak, pengen jadi aku lah. Nah, kenapa harus kamu niru-niru Greg Bisionet? Padahal Greg Bisionet belum tentu bisa kayak kamu, dan kamu juga belum tentu bisa seperti Greg Bisionet. Dari situ gue langsung SMP tuh, kelas 1 gitu, kelas 1, kelas 2, mau naik kelas 2. Sampai bokap gue ngomong gitu, akhirnya gue iya juga ya, kenapa gue harus ngikut orang lain? Harus gue dicekokin sama bokap gue musik-musik Indonesia tuh, gamelan, wayangan, Sape, Kalimantan, apa semua, Tifa, musik-musik tradisi lah Indonesia. Bokap gue punya kasetnya, masih kaset tuh, diputerin itu tiap hari, seneng. Akhirnya gue kenalan dengan yang namanya Ini Sisri, almarhum drummernya Kata Takwa gitu, suami Iwan Fals. Dan itu gue seneng banget sama dia, itu mainnya unik menurut gue. Kalian kenapa unik itu nggak bisa dibahas sekarang karena itu panjang banget yang harus dibahas tentang almarhum Ini Sisri ini. Terus yang kedua gue senang kalau drama Indonesia adalah Muri, drama Kus Plus. Kenapa? Oh iya, kenapa Muri? Itu panjang juga dan itu harus diulas juga tuh, menurut gue itu keren banget itu Muri itu dan Ini Sisri. Dan akhirnya gue senang dari itu, akhirnya gue capek juga kan menjadi dia, capek gitu. Akhirnya gue berpikiran sampai sekarang ini, dari dulu kuliah, masuk awal-awal kuliah sampai detik ini, gue nggak pernah mau mendengarkan drummer manapun, gue nggak pernah mau nonton drummer manapun. YouTube ya, bukan nonton konser, bukan YouTube atau apapun. Gue nggak mau, gue mau jadi diri gue, udah gue main aja suka hati gue cari dari diri gue sendiri, udah gue mainnya begini. Jadilah Joseph Christian sampai sekarang ya. Iya. Gitu. Jadi gue nggak mau, gue seneng sama ini, gue semua seneng, nggak ada spesifikasi itu, gue semua seneng. Akhirnya gue memutuskan untuk tidak pernah mau melihat video-video YouTube tentang drum. Malah yang gue tonton video tentang gitar, video tentang bass, piano, malah gue lebih kesini. Oke, kita selesai karena kita banyak teman di depan lagi menunggu. Oke, stay tune di Akustik. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa beli Drum drum Capella dan tumblernya yang yang ada kaosnya lagi, cuman kaosnya di rumah. di rumah. Jangan lupa follow. Saya udah di follow. Oh iya, follow kita semua. Follow kita Official semua. Yose. Official Yose. Sama YouTube-nya. YouTube-nya Yose Christian. Yose Christian. Oke, see you semuanya drummer. Support terus musik Indonesia dan musik lokal. Dah.